Ya, halo semua. Balik lagi dengan saya, Thomas Budianto. Dan saya Giovanni Budianto. Ya, jadi kali ini di video kali ini kita bakal membahas tentang mental health. Ini penting sekali karena kemarin tanggal 10 Oktober itu Hari Mental Health Sedunia. Oke. Ya, Eh, Mental health ini tambah penting ya karena zaman sekarang kita nggak terlalu fokus sama kesehatan fisik kita. Maksudnya kita nggak takut kayak misalnya perang atau apa. Cuma mungkin karena tekanan sosial lebih tinggi, karena globalisasi segala macam. Jadi mental health tuh sangat-sangat berpengaruh sekarang itu. Maksudnya kena dampak ya kan, Dek? mm-mm. Nah, jadi di video kali ini kita bakal ngebahas tentang mental health. Ini ada video, kita bakal lihat dulu. Nah, ini adalah mahasiswa UGM yang masuk berita karena meninggal bunuh diri dari Hotel Porta di Yogyakarta. Oke, kita nonton aja ini. 6 fakta tentang Tegar. Warga Jakarta tinggal di UGM, tinggal di Jogja, kuliah di UGM. Maba di program International Undergraduate Program UGM. Surat keterangan hasil pemeriksaan psikologi Tegar Sinar Ramadan dari RS di Sleman ditemukan di lokasi tempat kejadian. Kapolsek Bulak Sumur Kompol Sumanto mengatakan bahwa Tegar Sinar Ramadan murni bunuh diri berdasarkan pemeriksaan sejumlah saksi dan hasil temuan polisi di TKP. Menyampaikan bela sungkawa. Bela sungkawa. Oke. Dia sempat memberikan kata-kata terakhir, Mas, sehat-sehat ya. Kalau mama gak ada Tegar hidup sama siapa? Tegar takut sendiri. Oh, dia bilang dia takut ditinggal mamanya. Ketahui bahwa Tegar nggak akan berusia 18 tahun. Tapi sejauh ini dibilang ada surat keterangan psikolog. Jadi di dibilang bahwa ya itu ada gangguan mental gitu. Tapi gangguan mental apa dan jenisnya apa, penyebabnya apa juga belum diketahui sejauh ini. Kita nonton satunya ya, sekalian aja soalnya nih. Dia diduga melompat flyover 20 meter. 20 meter tinggi loh, tinggi Ya banget. tuh, Pelabuhan Domestik Telaga Punggur Batam. Baru hari ini. Uh. Uh, Mendaratnya di Yaris. Kaca depan dan bagian atas mobil itu pun jebol. Mobil Avanzanya lewat aja tadi. Lihat ada. Santainya lewat ngung. Bingung kok. Kalau kok sudah stop turun kok. Nah, ini orangnya deh. Hmm. Iya, iya Kayak memang. film gak ada? Mimpi saya, aku pernah mimpi. Udah ya. Tuh, Mimpi. sampai hancur mobil. Orangnya masih bisa keluar sendiri. Oh, mabok. Wih, wih, wih. Mantap. Aduh, aduh, aduh. Ya ditangkaplah mobil satu hancur, boy. Satu mobil hancur, mobil orang. Mm-mm. Aduh, jadi gimana menurut Dede? Pertama-tama berbelasungkawa dulu untuk yang tadi Tegar Ya, benar. eh, Betul. Tegar Sinar Ramadan.
Ya, Tapi kan masalah kita belum tahu. Dan yang kedua, berbelasungkawa atas hancurnya mobil Yaris itu. bela sungkawa buat yang punya mobil ya. Ya, betul. Belasungkawa dengan yang punya mobil. eh Mem- Kayaknya membahas kalau mengenai karena bertepatan dengan kemarin itu World Mental Health Day, sebenarnya itu sebuah awareness yang bagus karena kayaknya kok semakin maju sebuah peradaban dari suatu tempat atau negara, semakin tinggi prevalensi orang yang mengalami gangguan mental gitu loh. Benar. Jadi Karena mungkin kalau Hmm, kalau pendapat Koko karena zaman sekarang nih kita kan lebih aman secara umum hidupnya, tapi ya, tekanannya semakin besar. Tekanan maksudnya hmm, tuh untuk membuktikan diri gitu loh deh, untuk jadi seseorang tuh lebih besar tekanannya. Karena nggak benar. cukup kayak cuman hidup aja sekarang. Maksudnya kalau zaman dulu mungkin kan karena ada perang, karena teknologi nggak sebegitu maju, belum ada internet segala macem. Itu kan kita peer pressure-nya cuma di sekitar kita aja kan. Jadi kita nyesuaikan sama lingkungan aja kan. Kalau sekarang kan karena sudah globalisasi, kita bisa lihat di depan mata, lihat dari HP aja kita bisa lihat kayak misalnya kita pegawai biasa, kita lihat orang yang jalan-jalan naik jet lah, atau lagi di New York lah, atau yang lagi liburan di Yunani, habis itu yang rumahnya mewah sekali, itu kan di depan di HP kita kan, setiap saat bisa kita lihat kan. Jadi tekanan, Hmm, bukan tekanan ya, kalau kita tidak berhasil itu lebih kelihatan gitu loh, karena ada perbandingannya di depan mata, benar kan? ya, betul. Ya itu mungkin Hmm, pengaruhnya, ya pengaruhnya internet juga menurut Koko, globalisasi juga kan, teknologi segala macam. Jadi memang mudahnya zaman sekarang kan semuanya gampang. Tapi juga karena semuanya gampang, kita mau ngapa-ngapain juga kita gampang bandingin sama orang lain. Terus maksudnya kalau ada informasi kita butuh apa kan tinggal di HP gampang semuanya. Nah, betul. sedangkan kalau menurut Koko, zaman sekarang ini beda kayak orang zaman dulu. Zaman dulu orang tuh lebih sabar. Ya, Zaman dulu itu misal zaman dulu orang kalau misalnya bertani masih sabar nungguin nanam padi, habis itu nyiramin, bersihin kayak misalnya ada hama-hama, bajak sawah segala macam, nunggu berapa bulan baru manen padinya, baru manen berasnya. Kalau zaman sekarang kita mau kita tanam langsung pandai. jadi. Mm-mm. Karena zaman sekarang itu mau belanja Shopee, Tokopedia, mau beli makan Gojek, Grab, mau tanya dokter, Halodoc segala macam. Jadi semua itu serba instan sekarang ini. Mau mau Ya, kaya forex, dan kripto segala macam. Jadi maksudnya tuh gampang, semuanya itu instan sekarang itu. Jadi kita lebih tidak sabar untuk berusaha mencapai hasilnya gitu loh, deh. Maunya instan semuanya, ya kan? Ada pengaruhnya kan? Jadi, iya, betul. Kalau menurut saya sih juga karena gini, tadi membahas kecepatan itu antara maksudnya tuh antara 3 tahun masa sekarang dengan 3 tahun zaman dulu itu beda kecepatan perkembangannya. Jadi kita tuh di terutama semakin maju di mana kita tinggal ya, itu semakin tuntutan untuk mengikuti sesuatu tuh semakin tinggi. 3 tahun tahun 1945 dengan sekarang pasti beda banget kecepatan perkembangannya gitu loh. Contoh ya yang saya pikir itu kadang-kadang saya mikir kalau generasi kita itu dihadapkan pada bukan generasi kita sih, terutama generasi orang tua kita ya, itu dihadapkan pada masa mereka harus menghadapi dua revolusi industri. Padahal sebelumnya revolusi industri pertama tahun 1760, revolusi industri kedua tahun 1870 itu selangnya 110 tahun. Berarti kurang lebih sekitar lebih dari dua generasi. Jadi satu generasi cuma perlu ngikuti satu revolusi industri. Tapi di generasi orang tua kita terutama itu ngikuti revolusi industri dari 1970 yang 3.0 sampai sekarang 4.0. Mungkin yang ke depan akan terjadi dalam waktu dekat adalah 5.0 kalau menurut saya AI. Jadi otomatis kayak itu tuh sejenis akses antara perkembangan peradaban.
tidak diikuti dengan perkembangan manusianya. Manusianya Ya, kalah cepat sama kita perkembangannya. tidak bisa ngikutin kecepatan perkembangan zaman dan teknologi. Ya, sedangkan orang-orang zaman dulu itu hanya menghadapi satu revolusi industri di masa hidupnya mereka. Dan Sedangkan orang sekarang itu lebih dari satu. Itu susah banget. nah, balik lagi ke mental health-nya, jadinya tekanannya lebih besar, balik lagi ya kan. Kalau kita tidak benar-benar orang yang pintar atau benar-benar orang yang punya modal kuat dari orang golden spoon lah istilahnya, dari orang kaya, atau kita punya otak yang pintar sekali dan kita nggak atau punya etika belajar disiplin yang bagus sekali, itu bakal susah banget hidup zaman sekarang karena bakal ketinggalan jauh, ya kan? Jadi Jadi terutama kita kena masalah mental sendiri karena ketinggalan. iya, tapi mau nggak mau, eh, Betul. terutama buat cowok kalau menurut Koko, ya nggak sih? Karena saya nggak pernah jadi cewek, saya nggak bisa Ya, bandingkan. karena apa ya? Karena zaman sekarang ini memperlihatkan tekanan buat Mungkin untuk sistem masyarakat patriarki, iya kayaknya. patriarki. Tapi kalau misalnya matriarki kan mungkin bisa beda. Tapi Yang mana di yang matriarki? Negara mana yang matriarki? kalau Negara. kalau nggak salah ya di beberapa provinsi di Indonesia ada budaya matriarki masih. Tapi kebanyakan patriarki. Cuma kan secara umum seluruh dunia kayak patriarki deh, secara umum, Ya, secara umum betul. secara general. Habis itu kan kalau maksudnya gini, karena kan kita secara biologi kan cowok kan harus sebagai provider kan, tulang punggung gitulah. Karena kan ceweknya bakal hamil, bakal punya anak, jaga anak segala macem kan. Jadi kayak sedangkan cewek-cewek karena ada globalisasi internet, mereka kan bakal ngelihat ke cowok-cowok yang, wih, high class banget kan. Jadinya mereka punya pikiran kalau, oh cowok tuh harus seperti ini. Maksudnya tuh kayak eh, standarnya jadi meningkat loh, deh. Ngerti loh Mas Koko? Jadinya, tapi dari dulu memang sebenarnya kalau self delation ya, self delation memang dari dulu kan memang cowok paling tinggi kan, memang dari dulu. Bundir, Oh, bundir. ya 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 Secara ya. Ya. statistik kan memang dari dulu memang selalu lebih tinggi cowok kan. Ya kok nggak tahu apakah itu ada hubungannya apa enggak gara-gara perkembangan zaman atau gimana. Tapi memang ya itu. Hmm. Ya menurut saya sih karena itu ya tadi. Makanya itu ada sangkut pautnya dengan semakin maju sebuah daerah atau negara, semakin tinggi angka bunuh dirinya. Oh iya, makanya kan kayak di Jepang, Korea, Korsel juga yang tingkat Singapura juga mungkin kalau kayak gitu. Iya. Eh, Kayaknya kalau Singapura mungkin enggak ya. Karena ya Oh tapi nggak tahu sih. saya pernah tinggal di sana memang berapa kali dengar sih di dekat tempat saya ada orang bunuh diri gitu ada. Kalau di sini bunuh-bunuhan, kalau di Indonesia bukan bunuh diri. Kalau di Indonesia Ya, bunuh-bunuhan. dia sebuah ekses sih dari sebuah kemajuan yang terlalu cepat bisa dibilang. Bisa bisa dibilang itu suatu kemajuan yang baik, tapi ya pasti ada eksesnya. Kayak kita kita pasti ada kayaknya menurut kokoh lah kayak semua hal itu ada plus minusnya. Betul. Jadi satu plus mau tidak mau nanti ada minusnya di sisi yang lain yang kayak efek samping gitu loh, yang kita tidak inginkan gitu loh. Jadi kayak Ya, karena ini sudah terlalu ini terus-terus naik, nanti ada efek samping yang tidak diinginkan tapi bakal keluar lama-lama. ya. Oke. Berarti berikutnya gimana caranya? Kita kan tahu nih Indonesia kan hopefully maju ke depan peradabannya. Hopefully, jangan mundur. Tapi gimana caranya kita bisa mengurangi ekses-ekses itu dengan kemajuan peradaban? eh Apakah kita harus lebih aware dengan mental health, lebih sering healing, healing sinting? Ya, healing kalau zaman sekarang orang-orang healingnya beda sih, bukan healing dengan belum, maksudnya tuh healing cuma ya anggap jalan-jalan doang, tapi sebenarnya inti problem problem masalahnya tidak diketahui, iya Apakah kan? kita sering-sering self rewarding? Eh, menurut Koko setiap orang harus tahu tujuan hidupnya sih, Ya, saya setuju. harus cari tahu dulu tujuan hidupnya apa, entah tujuan hidupnya buat bantu orang atau tujuan hidupnya, kalau biasanya menurut Koko tujuan hidup yang paling sustainable itu berguna.
Ya, berguna. Itu paling sustainable karena kita ya dengan cara berguna kamu bisa berguna buat banyak orang, diinginkan banyak orang, terus juga kayak memenuhi diri gitu loh. Ya, Eh, self kalau cari realization. kalau cari tujuan hidupnya entah jadi orang tua, entah jadi mama, entah jadi eh, pekerja sosial atau misalnya bekerja di panti asuhan, iya pokoknya menurut Kokoh yang berguna lah kalau menurut. Jadi intinya sebenarnya setiap orang harus cari tahu dulu apa tujuan hidupnya. Bukan cuma healing-healing doang. Cuma healing-healing, tidak tahu tujuan hidupnya percuma jadinya. Ya kan? Nah, itu. Kalau menurut Dede gimana? Iya, ya, betul. Kalau saya sih lebih setuju masalah yaitu berguna. Karena berguna itu bentuknya ada banyak Hmm. dan dan nggak cuma satu cara. Sehingga kita tidak akan kehabisan pegangan hidup Hmm. gitu. Betul, betul. Karena kalau orang kan kebanyakan, oh aku yang penting happy. Ya, Menurut Dede gimana? Kalau happy gimana? Yang penting happy gimana? eh itu in a way bisa dibilang hedonisme ya berarti ya. Nggak tahu. Menurut Dede gimana? Ya. Yang penting happy ya. Karena happy ini abstrak jatuhnya. Kalau misalnya kita bisa berguna buat orang lain dan kita happy ya, ya happy juga. Makanya tadi saya tanya happy-nya konteksnya apa nih? Mungkin bisa ya jalan-jalan bisa atau mungkin di rumah terus nonton Netflix terus kan happy juga santai ya kan chill atau happy-nya jalan-jalan atau happy-nya beli barang atau happy-nya ketemu teman ya kan gimana menurut Dede atau happy-nya main terus main game gimana menurut Dede kan nggak harus beli barang sih kalau menurut Koko. eh saya nggak tahu ya, soalnya menurut saya sih gini, yang benar yang menurut saya benar adalah berguna itu tadi kalau kita mau mencari happy-nya kita. Karena kalau misalnya happy-nya kita itu lebih difokuskan kepada diri sendiri, nanti ada titik habisnya gitu loh. Ada titik jenuhnya ya karena Ya. Koko setuju sih, karena sebenarnya happy itu kita hidup ini tidak akan pernah selalu happy soalnya. Bahkan orang yang paling kaya sekalipun akan jenuh gitu loh. Pasti ada bosennya. Jadi kayak kalau kita tujuan hidupnya happy itu bakal bosen gitu loh. Itu bakal sampai tahu-tahu buat apa gitu loh. So for what Ya, gitu loh. Nah, jadi kalau kita sedangkan dunia ini tidak adil ya kan? Dunia ini nggak adil, tidak ada kalau sudah hidup, sudah kerja, udah punya pengalaman banyak pasti tahu dunia ini memang nggak adil gitu. Jadi kalau tujuannya happy, menurut Koko itu mungkin oke, tapi tidak sustainable, tidak bisa mm-mm, dalam jangka waktu lama kalau menurut Koko. Problemnya di setuju. situ kalau kita fokusnya mau happy. Dan kita kan hidup sama orang lain kan. Kalau kita cuma fokus ke happy kita sendiri, terus gimana orang lain di sekitar kita, keluarga, teman gitu kan? Masa kita mau Betul. jadi egois gitu kan susah nanti. Iya kan, Dek? Ada titik habisnya sih kalau menurut saya. Ya. Jadi itu sih. Tapi ya kita balik lagi. Menurut Koko buat kita ngurangin mental health ya, maksudnya buat supaya kita tuh maksudnya tuh buat supaya kita tidak down banget atau depresi atau gimana. Itu pertama kita harus tahu dulu tujuannya apa. Kita cari sendiri tujuan hidup kita apa, ya kan? Terus kita sadar dulu kalau dunia ini nggak adil gitu. Ya, itu pertama harus disadari dulu Ya, supaya kita nggak halu. Ya, dunia ini tidak adil, guys. Dunia ini, maksudnya, oh kenapa orang itu kaya, kenapa orang itu cantik, kenapa orang itu ganteng, kenapa orang itu tinggi. Ya memang dunia ini nggak adil sebenarnya. Jadi itu dulu pertama. Terus kemudian sudah tahu nih, oh kita sudah oke lah kalau begitu, gitu kan. Tujuan kita apa? Nah, itu PR kita masing-masing sih. Koko juga masih mencari kan. Dede juga mungkin sambil cari terus, sambil jalan ya kan. Gitu. Ya, pokoknya itu sih menurut Koko. Dede Bang, ada lagi? Hmm, sama itu ya, mungkin kayak coba untuk berusaha terbuka sama orang-orang tertentu dan terdekat ya. Jadi jangan di keep it, karena Oh iya iya. jangan di keep it aja gitu loh. Nanti kalau kita cuma melihat dari kacamata kita sendiri, kita berpikir bahwa udah nggak ada jalan lain. Padahal mungkin ada jalan lain yang kita nggak bisa, kita sendiri nggak lihat dengan mata sendiri. Iya Karena saya iya. juga
pengalaman teman saya yang suicide, dan saya tuh juga sempat menyesali kayak harusnya, bukan harusnya sih ya, gimana ya. Dan maksudnya yang disesali adalah Kenapa kenapa nggak nggak coba share? reaching out gitu loh. Karena kan Kita mau bantu gitu kan. nggak ada masalah yang nggak bisa diatasin tuh, nggak ada. Ya nanti masalah tuh selesai sendiri, tugas kita tuh hanya bertahan, katanya Pak Panji. Ya Dan itu benar sih, benar, benar. nggak ada Nah, masalah yang nggak selesai. dan teman-temannya juga, kalau yang benar temannya, kalau teman atau saudara ada masalah, kita pasti mau bantu sebenarnya. Paling enggak kita pasti mau dengar. Ya, denger itu juga udah bantu loh, Nah capek loh makanya, dengerin jadi orang punya masalah. kalau kita semua yang ada problem gitu ya, jangan ke semua orang juga, jangan ke sosmed share-nya. Ya Oke, jangan betul. ke semua orang, jangan ke sosmed karena tidak semua orang punya maksud baik ke orang masing-masing ya kan, tapi ke orang yang dipercaya, yang Betul. dewasa, Jangan. yang dipercaya, yang punya, yang bijaksana lah, yang punya pemikiran lebih dewasa gitu. Ya, mungkin bisa share, tanya pendapat mereka gitu loh. Dan kita harus mau coba dengerin gitu. Mm-mm. Karena kalau kita cuman dipendam sendiri, memang ya masalahnya lebih berat jadinya rasanya. Itu diri bukan solusi. Ya, bundir bukan solusi karena kayak di semua agama manapun tidak ada yang ini, ya ini yang percaya agama atau nggak percaya agama, tapi Ya, cuman sepertinya tidak ada yang menyarankan untuk itu. iya nggak ada. Terus orang tuanya gimana juga, kita harus mikirin orang tua yang ditinggalkan gimana, saudaranya, temannya yang ditinggalkan gimana, pacarnya, istrinya, suaminya gitu kan, anaknya, ya itu gimana gitu loh. Perasaan mereka yang ditinggalin gimana. Dan Betul. belum tentu meninggal terus selesai. Nanti kita kan nggak tahu ada dunia selanjutnya apa enggak. Nah itu Nanti kita tanya Trianomali. kriteria awalnya. Oke. Ada lagi deh? Bagus sih. Itu aja ya. Nah, itu dari teman-teman sharing kita semua. Karena kita semua ada problem. Saya juga ada problem, Dede ada problem. Hmm, semua orang masalahnya berbeda-beda gitu. Cuman kita harus kuat, bertahan. Nanti problem itu bakal lewat sendiri, kata Panji tadi ya. Nanti Setuju. akan lewat sendiri. Ya, Mungkin setuju. caranya nggak sesuai dengan yang kita mau, tapi Ya, bakal selesai kayak ya. gitu. Ya Setuju bener sih, juga setuju, sih. setuju. Oke, sampai sini dulu videonya. Jangan lupa share, komen, dan subscribe videonya. Thank you for watching. See you at the next video. Bye.